Assalamualaikum saudara semua. Jadi bertemu kita di minggu ke-11 pada minggu sekarang, dan judul materi kita adalah ongkos angkut. Ongkos angkut ini adalah nilai atau biaya yang dikeluarkan untuk saat kita membeli produk di mana ternyata jarak antara supplier dan customer itu cukup jauh. Jadi mungkin biaya transportasinya itu yang disebut dengan ongkos angkut. Jadi ongkos angkut ini dibagi dua, ada ongkos angkut karena terjadi transaksi pembelian dan ongkos angkut saat terjadi transaksi penjualan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme pencatatannya di MyAppAccounting, ada di kasus di bawah ini. Saya sudah buat data-data awalnya, saya gunakan data awal minggu kemarin saja. Jadi sudah ada. Sekarang saya lanjut ke transaksi pertama. Tanggal 1 Januari disetor modal ke perusahaan sebanyak 100 juta. Kita mulai transaksi pertama. Rp100 juta. Dan kreditnya modal sebanyak 100 juta. Oke, kita record. Kemudian tanggal 21 juga dibeli barang dagang kepada Kerinci Bangunan, ya. Tanggal 21 dibeli barang dagang ke Kerinci Bangunan. 345 kredit dibayar ongkos angkut 500.000. Ini ongkos angkut ini berarti ongkos angkut pembelian 500.000. Oke, maka kita buat di purchase, center purchase, lalu kita pilih Kerinci. Kita buat tanggal 1, 19, 3, 4, dan 5. Oke, P001, P002, dan P003. Harganya 250, 350, dan 450. Dan ongkos angkutnya di sini, di frag ini. Ongkos angkutnya adalah sebanyak 500.000. Kita ketik 500.000. Maka total pembelian kita 44 tambah 500, 4.900.000. Katanya di sini kredit. Nah, sudah, berarti ini kosong ya. Kalau sudah, kita record. Nah, saat merecord pertama kali untuk ongkos angkut ini, tentukan rekening untuk ongkos angkut yang dibayarkan. Kita oke kan? Nah, maka dia langsung terchecklist di sini. Ya, maka di sini harus kita pilih rekening. Rekening apa? Rekening ongkos angkut pembelian. Nah, kita klik. Kita ada buat belum? Kalau saudara ada buat, tinggal pilih. Tapi kalau belum, ya saudara buat baru. Kebetulan saya udah belum buat sekarang. Kita buat, kita new saja. Lalu kita buat nama rekeningnya 1001. Kita buat ongkos angkut pembelian. Oke, kita oke kan? Nah, lalu kita pilih ongkos angkut pembelian. Kalau sudah kita oke kan, lalu kita record. Nah, maka saat terjadi transaksi pembelian, nampak ongkos angkut di sini nilai 500.000 tercatat ya. Ongkos angkut pembelian 500.000. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 2 dibeli barang dagang ke Kerinci Bangunan 345. Dibayar tunai duit 500.000 dua kali ini ya. Kita enter purchase Kerinci Bangunan. Sekarangnya tanggal 2. Ya, sama nih 345. P01, P02, P03. Di sini ongkos angkutnya beda ternyata. Ongkos angkutnya sama juga 500.000 ya. Kita buat 500.000 juga. Yang berbeda di sini dibayar tunai 2.500.000. 2.500.000 rupiah. Oke, kalau sudah, maka saudara sekarang tinggal record. Tanggalnya udah benar, tanggal 2 Januari ya. Kita record. Oke. Nah, ini nggak ada lagi minta ongkos angkut pembelian, minta rekening. Karena kenapa? Karena sudah dibuat di awal tadi, di transaksi pertama. Jadi tetap tercatat di sini ongkos angkut pembelian 500.000. Udah 1 juta nih ongkos angkutnya. Kemudian tanggal 3 dibeli barang dagang ke Indah Bangunan. Ya, kita beli lagi Indah Bangunan tanggal 3 ya. Kita buat tanggal 3.
di mana nilainya adalah 10, 11, 12. Oke. P01, P02, P03. 450, 350 dan 450. Oke, kalau sudah Libar tunai 2.500.000 dan ongkos angkutnya adalah sebesar 500.000 juga. Oke, 500.000. Oke, kalau sudah maka kita record. Berikutnya tanggal 4 dijual barang ke Langit Bangunan 678 tunai 2 juta. Dijual barang ke Langit Bangunan tanggal 4 1 19 678 ya, 678. P01, P02, P03. Oke, kalau sudah 300, 400, 500 tunai 2 juta, ongkos tunai 2 juta. Dan ongkos angkutnya 750.000. Ongkos angkut 750.000. Oke. Kalau sudah kita catat, ini ongkos angkut penjualan sekarang ya, karena terjadi saat penjualan. Kita record. Nah, buat rekening untuk ongkos angkut penjualan. Nah, ini ya. Karena kita belum buat, maka kita new lagi. New di income ya. Nah, ternyata dia di income. Tapi kalau saudara mau buat di expand aja semua juga boleh ya. Misalkan saudara buat di expense. Nah, boleh. Tapi saudara buat di income juga nggak apa-apa. Kita buat di income saja sesuai dengan ini 102. Kita buat ongkos angkut penjualan. Ongkos angkut penjualan. Oke, kalau sudah kita pilih ongkos angkut penjualan, lalu kita okekan, lalu kita record. Dah nampak di sini ongkos angkut penjualan nih. Di debit ya, di kredit ya ongkos angkut penjualan. Oke, kalau sudah tanggal 5 dijual barang ke Bumi tunai 2 juta. Tanggal 5 dijual barang ke Bumi 343 ya, 343. Oke. Kemudian di sini kelihatan ongkos angkutnya 250.000 ya. Ini bayar tunai 2 juta. Oke, ini 250.000. Nah, kalau sudah kita record. Kemudian berikutnya tanggal 9. Saya mau cek dulu jurnalnya untuk yang terakhir. Oke ya, ongkos angkut kelihatan di sini 250.000. Tanggalnya 5 Januari udah oke ini ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Tanggal 9, Donit Semer rusak dikembalikan oleh Bumi. Oke, lalu kita pilih Bumi. Tanggal 9. Min 2 ya. P01. Donit Semer rusak. Tadi dikembalikan oleh ini. Bumi ya, kita record, cancel, lalu kita apply. Nah, ini dia. Kita klik bukan di saldo awal tapi klik di sini. Kemudian buat tanggal 9. Oke, kalau sudah kita record. Kemudian berikutnya tanggal 10 diterima pelunasan tanggal 5 oleh Bumi. Receive payment, lalu kita pilih Bumi. Yang diterima pelunasan tanggal 5 saja. Makin ini saja. 1650. Oke. Tanggalnya kita pilih tadi tanggal 10 ya. Oke. Kita record. Kemudian berikutnya tanggal 11, 1 unit semen, 1 cat tembok dibeli tanggal 2 rusak dikembalikan ke Kerinci. Oke, retur. Lalu kita pilih Kerinci. Tanggal 11.
yang rusak itu adalah satu semen, satu cat tembok. Min 1, min 1. P001, P02. 9310 cat tembok ya. Kita record. Oke, lalu kita apply ke tanggal 2. Ini tanggal 2. Oke, kita buat tanggal berapa tadi? Tanggal 11. Nah, kalau sudah kita record. Dan berikutnya dilunasi utang tanggal 2 oleh Kerinci. Pay bill. Lalu kita pilih Kerinci yang dilunasi utang tanggal 2. Ini 1.800.000. Oke, kita klik. Tanggalnya tanggal 13. Tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya. 1.19. Nah, oke, dilunasi utang tanggal 2 saja. Berarti 1.800.000. Kita record. Reconcile. Berarti sudah selesai. Langkah pertama kita lihat inventory-nya. 11, 12, 13. Oke, kemudian kita lihat apanya. Saya kira itu saja dulu ya. Mungkin kita lihat dulu all purchase-nya mungkin boleh. Ya, sebentar. All purchase-nya kita pilih Januari, Desember. Udah 2, 450, udah 15, 650. Nanti saya lanjutkan saja. Jadi itu untuk ongkos angkut ya. Sudah tercatat ongkos angkutnya. Atau kita bisa lihat di reportnya sekarang. Kita lihat dulu report yang nampak ongkos angkut itu di laba rugi ya. Laba rugi kita lihat Januari Desember. Nah, ini dia. Ongkos angkut penjualan 1 juta. Kan 2 kali penjualan. Kemudian ongkos angkut pembelian 1.500.000. Nampak di sini ya. Kalau kita lihat kenapa 1.500.000? Karena pembelian itu ada 4 kali tadi ya. 500, 1 juta. 500 lagi 1.500.000. Nah, maka 3 kali ya 1.500.000. Ini dia ongkos angkut pembelian. Oke, baik saudara semua, sampai di situ materi kita pada minggu ini. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.